Mike itu ustadz yang ini ustadz entertain. Kayak nama nggak mau jadi seperti itu. Insya Allah begini. Tauhid ahad itu bukan ajaran inti Islam ketika Rasulullah menerima Al-Quran. Tapi tauhid adalah esensi inti, nukleus dari hubungan antara ciptaan human being, flesh and blood, darah dan daging, dengan the creator of flesh and blood. Namanya tauhid. Tauhid itu wire, kabel. Sekarang orang sudah pakai gadget atau alat-alat lain yang wireless. Ada kan istilahnya? Wireless. Kabelnya ada tapi tak nampak. Wireless. Ada yang pakai Bluetooth, ada yang pakai frekuensi, ada yang pakai apa. Baik. Teknologi ini sudah ada sejak dulu. Wireless, tidak ada wire antara creation dengan creator. Sekali lagi, creation dengan creator. Namanya apa? Tauhid. Mari kita bereskan tauhid dulu. Saya bersyukur diundang untuk tema ini. Karena tema ini tema yang mendasar. Ahlan ya Ustaz. Ahlan ya Tuan Guru. Ahlan. Masya Allah. Masya Allah. Tema tauhid adalah tema mendasar. Jadi kita seperti membangun dasar, fondasi. Kalau langsung dikasih misalnya tadi seperti ayo kita bacakan ayat Quran Al-Rahman, ayo kita bacakan ayat Quran An-Naba, ayo kita bacakan misalnya dari 1 sampai 10 Al-Baqarah. Nanti dulu, tauhidnya dulu kita beresin. Ya. Nanti kaget soalnya, kaget. Ya. Base-nya apa? Tauhid. Oleh sebab itu Ustadz mengajak tadi di pembukaan, yuk kita 3 kali kulhu. Bukan dikultuskan 3 kali, nggak ada hubungannya. Cuman maksudnya mengulang gitu. Mengulang. Sesuatu yang diulang akan lebih baik menyerapnya. Kulhu Allahu ahad. Katakan ya Muhammad. Nah sekarang kita yang ditunjuk. Katakan oleh kita. Kainama dan semua bunda tersayang, ustazah, tuan guru, ustadz dan puan guru, orang-orang yang sangat aku muliakan, aku hormati sebagai guru. Bersama saya, yuk kita ulang. Kul, katakan dulu. Kul, ucapkan dulu. Biasakan. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ahad, Oleh sebab itu Ustaz bilang tadi, 3 kali itu seperti dengan khatam Al-Quran. Maksudnya apa? Supaya gini loh. Kita nih anggap aja kalau Islam itu sebagai anak kecil. Kenapa? Kalau melakukan sesuatu ada reward. Allah tahu itu. Di reward. Jadi datang kajian bukan hanya untuk, maaf ya jangan marah, di tempat lain bukan di sini. Di jauh bukan di sini bukan. Jauh lah. Di tempat yang jauh itu ada kumpulan ibu-ibu pengajian. Mereka apa? Wealthy person, orang-orang yang kaya materi, orang-orang pejabat dan kaya minta ampun. Mereka undang saya sampai marah. Kenapa? Karena kayak nama nggak pernah mau diamplopin. Kalau ditanya berapa besarannya ucapan terima kasihnya, kayak nama nggak pernah tarik. Karena kayak nama nggak berani tarik. Kenapa? Karena kayak nama diajar oleh tuan gurunya kayak nama yang pertama kali namanya almarhum Ketua Zulkarnain. Itu guru saya yang pertama.
Beliau orangnya kasar sama kayak nama tuh kalau ngajar, weh, pukul-pukul. Kalau salah pukul. Baca, salah pukul. Dia bilang Ambon mesti dapat guru yang keras. Kalau Ambon dapat guru yang lembek, kurang ajar. Dapat guru batak. Almarhum Tuan Guru yang kucinta namanya Kiai Teguh Zulkarnain. Almarhum. Dan begitu beliau wafat, saya dipindah ke Tuan Guru Ali Jaber, Syekh Ali Jaber, tapi hanya sebentar. Hanya sebentar. Dan setelah itu beliau juga wafat. Saya, maaf jangan marah ya. Saya berguru dengan para tuan guru yang keras, termasuk yang terakhir adalah tuan guru saya namanya Ustadz Fadlan Garamatan. Dia Papua, jadi Dewan Dakwah Nasional yang di Jalan Kerabat bilang sebagai pendampingnya Kiai Nama ini harus orang hitam juga. Namanya Ustadz Fadlan Garamatan dari Papua. Jadi dia kalau ada pengawasan melekat, saya tidak boleh asal bicara, saya tidak boleh asal tampil, tidak boleh. Harus ada pengawasan yang melekat. Lalu juga bersama Tuan Guru Ustadz Kiai Profesor Dr. Anwar Abbas di Majelis Ulama Indonesia di proklamasi. Beliau yang awasi saya. Untuk hukum, saya nggak boleh sembarangan. Harus ada hukum, orang hukum yang mengawasi. Itu saya punya orang tua yang sangat saya hormati. Namanya Pak Alam Syah Hanafiah SHMH. Alam Syah Hanafiah. Yang kantornya Cempaka Putih. Jadi orang-orang ini mengawasi saya agar tidak sembarangan. Begini, kembali ke tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid adalah esensi. Mari kita imani tauhid, bahwa tauhid adalah dasar agama kita yang sejak awal sudah ada. Sekali lagi, jangan marah. Soalnya masih banyak yang suka marah kayak nama gini. Kini kayak nama kacau nih. Sebelum Islam ada, sudah ada agama lain. Ada agama Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Bahkan di Indonesia dikenal dengan agama-agama budaya. Lamun ayah nu tiasanya dosun nama ayah bener. Ada yang bisa bahasa Sunda? Namanya Sunda Wiwitan. Orang salah ngomong tentang Sunda Wiwitan aja marah seluruh orang Sunda. Apalagi jika ada pendakwah atau dai yang ngomong tentang Sunda Wiwitan di tanah Pasundan ini, marah semuanya. Sampai gubernurnya kemarin marah. Kenapa? Mereka bukan disebut agama, tapi lebih kuat daripada agama untuk orang Sunda. Percaya? Contoh, bakakak ayam dibawa, ditaruh di makam atau di bawah pohon. Bakakak tahu bakakak? Ayam yang gitu dipanggang. Udah masaknya susah, harganya mahal, ditaruh di bawah pohon. Sama kembang, menyan, sama kue cincin tuh yang manis, cincin bulat tuh coklat kecil, coba buah aja ngapain? Ditaruh di bawah pohon, disemutin, ditaruh. Orang yang naruh pulang. Anak-anak yang di situ yang mabok-mabok itu pada datang makan ya. Makan diceritain makan nih Ustaz. Afwan makan. Afwan ini mah. Makan udah kenyang, gitu pergi dia kan. 2 jam kemudian yang punya acara perwakilannya mau ngambil nampan, balik. Allahu Akbar, dimakan ku karuhun katanya. Karuhun makan ayam. Karuhun tahu karuhun? Roh-roh katanya. Masa karuhun makan bisa kedengeran? Ini karuhun apa? Dan itu masih ada. Dan diajarkan turun-temurun. Kalau dibilang itu syirik, itu nggak bisa, nggak. Wah punten nyawa sanes kirang sono. Teh. Kemana rada-rada asa-asa kirang kumah gitu. Siapa tahu siang ngomongnya. Marah langsung.
Langsung sih, ayo siap tuh nyawa siap nyawa. Nggak semua bawa si Ambon. Bilang saya suruh bawa. Mas bawa canak usia, beri kuain siap. Astagfirullahaladzim. Ada subtitle di bawah, ada terjemahan. Ada subtitle. Begini, hal-hal di luar tauhid lebih kuat daripada tauhid, gitu ya. Tapi kalau dibilang itu agama, marah. Siapa enggak musyrik, ini bukan agama, ini mah budaya. Ya, enggak. Tauhidnya terpendam. Wallahi, bener ya? Ya. Saya di Ambon, pulang. Bawa anakmu ke sini. Kau itu sudah Islam. Kasih mandi adat. Wih, mandi adat. Mandi. Saya dapat istri bukan orang Ambon, orang Magelang, orang Jawa. Ya, di Jalan Magelang di kompleks PU. Tapi dia di sini. Saya yang mempertemukan Pak Quraisy Shihab. Karena saya nggak punya uang, kan saya baru syahadat, nggak punya apa-apa, semua ditarik. Jadi saya gembel waktu itu. Nah, nanti bisa diedit lah, nggak enak juga nyebutin namanya. Dia bilang, Ambon, kau sudah syahadat 2 tahun. Ambon itu cuma jatuh dalam dosa karena 2 hal. Yang pertama perempuan, yang kedua botol. Ambon itu nggak bisa jauh dari 2 dosa itu. Dosa biasa. Dosa godain cewek atau berjinah, yang kedua mabuk. Ambon nggak bisa drugs, nggak bisa obat-obatan. Ambon nggak ada yang bakat. Ambon nggak bisa judi, karena Ambon nggak ada punya bakat judi. Tapi kalau untuk botol, perempuan, laki-laki, oma-opa, begini. Dansa. Sama kayak Manado dansa. Biar nggak punya uang lapar, yang penting dansa begitu. Padahal ini tahan lapar. Tapi yang penting bergaya, dilihat orang kan bergaya. Stop taksi. Padahal lapar ini nggak punya uang. Mau kau saya kenalkan sama seorang perempuan? Ya ayahandaku, Kiai. Kalau saya mau aja, masalahnya bukan di saya. Dia mau nggak selesai? Masalahnya dia mau loh. Udah hitam, udah ada modalnya. Bahaya. Alhamdulillahnya dia mau. Dan saya kalau doa malam, sholat saya selalu mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah. Izinkan dia pakai kacamata terus ya Allah. Jangan sampai kacamata sembuh, dia baru sadar begini. Hapus dulu bahwa dasar agama Islam baru ada tahun 600. Hapus ya. Jadi gini, kalau di laptop atau di komputer itu ada namanya itu tuh recycle bin, itu tempat sampah. Kita delete kan dia masuk tuh, masuk recycle bin, tempat sampah. Kita klik recycle bin ya, terus kita delete permanen, ya. Empty recycle bin, empty. Kenapa sih Ustaz ngotot banget? Susah masuknya tauhid kalau masih ada pikiran ada agama lain yang lebih tua dari Islam. Susah. Beneran, wallahi. Susah. Dan ketika ini ada, maka sampai kapanpun kerukunan antar umat beragama di Republik ini yang menjadi dasar utama penggerak yang baik untuk politics, ekonomi, sosial, culture, budaya, ya, educational system, itu nggak akan bergerak. Satu negara harus yang pertama adalah apa? Kerukunan antar umat beragama di dalam pemahaman antar umat beragama yang proporsional. Proporsional yang mana? Islam agama sejak awal titik segede kelapa. Gak ada lagi. Wih, apa titik segede kelapa? Enggak, maksudnya titik jual segede kelapa udah gak bisa nulis lagi.
Orang Bogor tuh ngomong, kita titik segede kalapa. Orang Bogor, warung jambu, bukan, Bantar Jati. Oleh sebab itu, banyak juga muslimin wal muslimah yang kata orang Bogor juga bilang herasan ngerong. Sudah, ketawa orang Bogor. Saya mau mancing aja, dia kan yang asli. Yang mana yang Sunda asli nih? Ketahuan kan ada ketahuan. Maksudnya susah dibilangin. Kita mulai sudah siap insya Allah? Bahwa tauhid Islam adalah agama sejak awal. Loh, jadi agama-agama yang lain itu apa? Itu adalah agama ardi, agama bumi. Islam agama sejak awal. Bahkan bumi diciptakan itu Islam. Oh, jadi kita nggak boleh lagi. Baik, hormati mereka udah. Tapi jangan berlebihannya apa? Acara ibadah mereka ikut-ikut sok-sok, jadi sok akrab gitu, ikut-ikut masuk ibadah, bakar-bakar lilin. Tahu juga enggak lilin itu apa? Ada artinya ya, Tete. Iya. Ada artinya. Wallahi, kalau ada orang yang mau mewakili, kasih orang lain aja deh, nggak apa-apa kan? Nggak perlu kita juga nunjukin toleransi sambil bakar lilin. Justru itu toleransi yang salah. Karena waktu saya Kristen juga saya nggak mau ada orang Islam bakar lilin. Kenapa? Penghinaan buat saya. Lilin itu ada artinya. Anak-anak kita dibiarin pakai topi sini putih, merah, ada bendul itu. Santa Cruz. Itu namanya topi Pileus, bukan topi Sinterklas. Orang bilang Sinterklas. Sinter itu center. Santa Claus. Bukan, itu topi Pileus namanya. Dan sejarahnya, dulu orang yang mau digorok, ini udah mulai kacau nih kayaknya, Mas. Sejarahnya orang yang mau digorok atau mau dipersembahkan menjadi human sacrifice di dalam acara Saturnalia namanya, di meja namanya meja batu, mezbah batu itu, untuk menjadi penebus dosa, itu orang yang dipilih untuk digorok itu dikasih pakai topi itu. Nah, mau bulat. Topi. Topi. Yang bulat apa? Bulat. Orang lagi ngomongin tauhid. Udah keren-keren, ustadznya bawanya pakai bahasa Inggris lah. Bulat. Aduh, jatuh ya bahasa. Udah pakai bahasa Inggris tadi teh. Human sacrifice. Masya Allah. Ya sudah ya. Lalu kejadian kedua ketika Granada. Pilih mau Katolik atau tetap Muslim. Kalau kau tetap Muslim, pilihannya dua, kau pergi atau digorok. Mor. Sejarah Mor, M-O-O-R, Granada. Ya. Orang-orang yang mau tinggal di situ tapi tetap Muslim dikasih pakai topi itu. Namanya Pileus. Nantinya dimatiin itu. Akhirnya ada orang bilang, ya baik kami keluar dari tanah ini. Dinaikkan ke kapal. Oh, seneng kan bawa anak kecil, mama, nenek-nenek apa naik ke kapal, dibakar kapalnya. Ayolah, nanti peristiwanya itu Valentine 14 Februari. Udah nih ya. Lalu nggak apa-apa, kita kan toleransi, ucapkan ini selamat Natal. Emang kalau nggak ngucapin, emang kenapa sih kita nggak sayang? Sayang. Daripada ngucapin, datang ke saudara yang Kristen, ke Katolik, bawain kue, bawain buah. Nggak perlu kita ngucapin selamat Natal 25 Desember. Kenapa? Dan bukan hari lahirnya Yesus, atake. Yesus tidak lahir 25 Desember. Yesus lahir 21 April. Tauhid. Tidak lari dari tema. Tidak lari dari tema. Dasarnya mesti benarin dulu.